again to Luna Main Mata. Jadi buat lo semua, apa kabar nih? Jadi aku mau cerita sedikit. Hari ini aku bakal kedatangan tamu spesial ke rumah aku, yaitu konsultan rumah, dimana aku baru saja ingin membangun rumah ya gitu. Dan aku memanggil konsultan rumah yang handal banget dan terkenal banget. Ternyata sampailah kedatang ke rumahku adalah Andre Taulani. Sejak kapan dia jadi konsultan rumah? Sejak kapan dia mengerti soal tatanan rumah begini-begini? Lun. Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya datang ke rumah gue. Iya dong, gue kan kepengen lihat, kan ini rumah keren banget. Ya, siapa tahu kan gue kemarin tujuannya mau nyari trending. Oh gitu, setiap rumah trending. Udah Trending. berapa rumah yang trending? 2. Oh, baru 2. Baru 2. Kirain banyak. Kirain setiap rumah yang didatengin trending. Baru cuma 2. Itu mah bukan karena elunya, karena rumahnya. Jadi Mas Andre nggak usah kepedean. Mas Andre nggak usah kepedean. Mas Andre nggak usah kepedean. Jangan bilang karena semuanya karena dia. Artinya rumah saya nggak trending. Mau review rumah? Iya, gue boleh masuk Oh, gak? sebentar. Yuk, kan kebetulan nih ada pakar rumah ya. Hah? Nah, kita kesini aja nih ya. Kan pintu masuknya ini loh. Oh iya, nanti ada pintu masuk yang lebih gede lagi. Oh, emang rumah lu ada lagi? Ada banyak. Hebat banget Saya sih. Sultan Bangka. Ngeri. Oh, Sultan Bangka dia. Ya. Ini mau dibawa kemana gue? Udah ikut aja. Lah kan gue mau masuk ke situ. Nanti itu mah udah sering. Oh, buset. Parah guys. Ini kita lihat ya. Iya. Ini rumah bagus banget. Dari jalan masuk ini aja udah kita lihat hokinya luar biasa. Ini ya? Nah, ini ada jemuran di sini. Ini cocok banget. Ini jangan di take out, jangan diapa-apain. Dia aja di sini. Jadi satu saat lu bangun rumah, ini jangan lu ambil, jangan lu bawa pulang. Karena ini punya orang masih kan. Bahaya. Ya, waktu dia datang ke rumahku yang di belakang gitu kan, memang aku sedang mencari ide pengennya nanti diapain rumahnya. Menurut Andre Taulani bahwa rumahnya itu feng shui-nya bagus karena ngantong. Terus ya mudah-mudahan ya beneran seperti itu, karena kalau misalkan tiba-tiba dia bilang jelek terus aku datengin orang feng shui lain lagi ternyata dibilang jelek juga atau dibilang bagus, aku tuntut loh Andre Taulani loh. Karena kan bikin harapan-harapan palsu ya. Nah, nih Lun, ini tembok-temboknya tolong dipertahanin. Ini dipertahanin. Dipertahanin, nanti lu akan ganti padahal. Jangan. Ini lu kan hobi sama BTS kan? Iya. Nah, foto-foto rap monster semua di sini. Pasangnya sampai ke sana. Oke, ini satu-satu Semua. nanti dipertahanin, taruh foto-foto masing-masing personal. Ya, dia sempat ide di tembok-tembok itu ditaruh foto-foto keluarga-keluarga calon suamiku yang di Korea ya. Which is itu sebenarnya aku setuju sih. Karena kalau tiba-tiba ada fotonya RM, ibunya, bapaknya, adiknya, kakaknya gitu, kayaknya foto keluarga ada di mana-mana gitu, kayak bangga gitu ya. Itu aku setuju, itu ide cemerlang menurut aku. Aku akan pertimbangkan untuk melakukan itu dan adain nanti di rumah itu ya. Ini pohon apa Lun? Ini pohon rambutan. Kayaknya sih menurut gue jangan ditebang. Ini jangan. Jangan dipertahankan. Pertahankan. Wah, karena udah gede banget kan, lu sayang kalau ditebang. Karena ini bisa meneduhkan. Bener. Membuat teduh jadinya nanti. Rumah itu yang paling bikin nyaman adalah sesuatu yang meneduhkan. Itu, jadi kesan aslinya tetap ada. Oke. Nanti lu pertahanin, nanti sini rumput-rumput lu bisa bikin kayak tempat duduk-duduk, kayak gazebo-gazebo atau gazebo apa gitu ya, itu. lucu gitu Iya, ya. jadi parkirnya sini cukup. Ya, ada pohon rambutan yang besar banget dan itu aku udah minta nggak akan diapa-apain karena itu menurut saya menunggu rumah ya. Walaupun menurut orang serem, tapi menurut aku enggak karena jadi rindang sejuk. Dan dia bilang nggak bikin gazebo, itu ide bagus juga sih. Itu rencananya mau ini semua kamar tuh di atas, jadi di bawah tuh plong aja. Gue pengen plong. Iya. Cocok banget. Jadi Plong, ya? kalau bisa malah jangan 2 lantai. 2 lantai tuh bikin capek. Usul itu tidak akan saya terima kayaknya. Karena
rumah saya yang di belakang udah 1 lantai juga. Jadi boleh dong pengen punya 2 lantai gitu. Padahal lebih mahal ya. Di sini bikin kayak wall climbing gitu. Wall climbing. Berapa meter? Segini aja nih. Segini. Naik. Jadi dari sini ke sini. Naik tetap udah turun lagi. Yang penting kan kalau naik turun kan jadi energi karbo keluar. Yang penting kan tetap olahraga. Olahraga keringetan. Wall climbing juga kayaknya boleh dicoba ya, usul yang menarik sebenarnya. Karena saya dulu suka wall climbing. Tiap kali wall climbing tuh harus ke BSD apa Alam Sutra, which is jauh banget ya. Jadi kalau bikin sendiri tuh kayaknya seru dan jadi apa ya, unik gitu ya. Nggak ada rumah ada isi wall climbing tuh jarang kan. Jadi mungkin rumah saya satu-satunya yang nanti ada di Jakarta. Jadi sebenarnya nanti kalau gue mau bangun di sini, kira-kira yang cocok temanya rumahnya seperti apa? Rumah lu yang sana kan udah American gitu ya, American gitu. Kayaknya sih karena ini banyak pohon-pohonan, lu ambil nuansa tropis deh. Tropis? Minimalis, modern tropis. Minimalis. Resort Bali gitu. Memang sarannya itu bagus, tapi tidak cocok dengan personality saya. Saya sukanya yang heboh gitu. Tidak akan menjadi saran yang saya terima untuk rumah saya ke depannya. Harus ada apa lagi di sini? Harus ada tiang listrik lu. Karena kalau nggak ada nanti lu gimana mau nyalain lampu? Oh no. Jangan. Di sini saya lihat belum ada tiang listrik nih. Iya. Nah, iya sih, harus ada tiang listrik. Itu salah satu yang harus ada. Betul. Selain tiang listrik apa yang lagi? paling penting di antara semuanya sebelum tiang listrik harus ada dana. Oh no. Dananya dulu. Nah, saya belum ada. Ya, saya sih berharap dengan ide-idenya dia saya akan ikuti dan pendanaan juga akan dari beliau ya. Karena menurut saya ya yang paling susah adalah pendanaan. Yang memang lagi sangat keras saya cari untuk mendanai ide-ide itu. Jadi ya mudah-mudahan doain saya dananya ada dan bisa terrealisasi rumah idaman saya. Kira-kira harus ada tempat apa lagi di sini? Gym mungkin? Nah, Luna kan suka olahraga. Ini kayak di sini nih, Lun. Ini kan di tengah. Luas juga nih, Lun. Ini di tengah. Nah, lu bikin ini tempat go-kart. Tempat go-kart? Di sini? Ya, lu suka balap kan? Iya, oke, boleh. Tempat go-kart. Nah, jadi go-kartnya bentuknya bulat. Relnya bulat gitu. Sirkuitnya bulat. Nah, tengah-tengahnya lu kasih ada nuansa kandang buaya gitu. Jadi pas main ada buaya, wah gitu. Jadi kayak semangat dia ngegasnya gitu. Ya, dia juga mengusulkan di tengahnya itu ada go-kart dan kandang buaya. Menurut saya itu ide yang cemerlang ya, ide yang brilian dan jenius. Karena buat orang-orang yang menyakiti saya ajak main go-kart di situ, terus saya jorokin aja. Iya, jadi lagi asik-asik ngobrol, terus tiba-tiba kayak ada suara. Padahal kita nggak ngeliat apa-apa ya. Tapi kayak ada suara gitu. Dan ternyata sosok itu tuh menyerupai Marcel. Jangan-jangan penunggu di situ menyerupai siapa aja yang dia suka. Dia nggak pernah menyerupai aku, dia nggak pernah menyerupai saya. Tapi dia menyerupai Marcel. Jangan-jangan Marcel itu... Jadi di sini ini nanti go-kart, tengahnya ada buaya. Nggak ada buaya gitu. Jadi nuansanya tuh dapat antara nuansa kebun binatang. Mbak, maaf banget nih. Tolong jangan berisik lah. Ada orang? Iya. Kok Mas ada di sini lagi? Anak saya keganggu. Maksudnya ini rumah kamu? Bukan, saya lebih ke kuncen di sini, Bu. Mas menunggu sini ya? Saya jaga. Bukan menunggu, saya jaga rumah ini. Kayak tahu ya. Kita tadi di mana? Iya. Kok bisa ada di sini lagi? Kok kita belum pernah ketemu kok sebelumnya? Ah, serius? Bener. Kamu nggak main ke rumah Luna tadi di sana? Lah, rumah siapa? Rumah saya tadi. Mas siapa ya? Bukan. Mas. Lun, kayaknya lu mesti pikirin lagi, Lun. Gue nggak mau. Iya. Ini rumahnya. Mas, maaf ya, Mas. Coba gue pegang lu. Ya. Bener nggak kepegang? Nggak kepegang. Wah, kamu datang. Wah, gila. Gue ditipu lewat kayak begini. Ini pertama kali.
Oke, selamat datang kembali di Luna Main Mata. Oke, Love, jadi cerita aku yang sekarang ini sering aku wanti-wanti kepada orang bahwa hati-hati tentang penipuan. Akunya sendiri juga kena tipu karena nggak tahu ya, kayak rasanya tuh kayak dihipnotis gitu. Nggak tahu, kayak tiba-tiba kesirep aja kita percaya. Dan itu ngaku-ngakunya dari salah satu provider telepon dapat points gitu. Ternyata aku dibimbing untuk mentransfer orang itu. Wah gila, gue baru dapat notifikasi, gue barusan ditelepon nih, lagi foto-foto, lagi gini-gini riwa gitu-gitu, gue ditelepon. Sebenarnya gue udah curiga, nomor teleponnya tuh kok +1 6 berapa lah gitu-gitu. Artinya kan sebenarnya itu WhatsApp ya gitu, guys. Jadi sebenarnya kalau jujur, cara berbicara orangnya tidak meyakinkan, sangat tidak meyakinkan. Tapi nggak tahu kenapa, kok kayak bener gitu. Ya aku juga bingung, apa mungkin kehipnotis atau mungkin gimana gitu. Aku juga bingung sih. At that moment aku bener-bener kayak nggak tahu, bener-bener nggak tahu. Gue ditelepon terus dibilang orangnya tuh dari point. Gue tahu gue tuh lumayan banyak dan emang jarang gue pakai pointsnya gitu. Nah terus udah dong, gue diarahin mau, ya udah dia bilang 3 bulan gratis biaya telepon. Wah oke juga nih. Gue dong langsung oke boleh. Karena lagi ngerjain yang lain, karena lagi juga syuting, karena lagi juga urusan kantor jadi kayak semuanya bersamaan, jadi kayak nggak fokus gitu. Jadi mungkin itu yang dimaksud dengan kehipnotis, karena kitanya nggak fokus, jadi lagi ngerjain apa sambil dengerin sambil ya udah kena deh. Terus masih ada sisa 800 poin, itu bisa diuangkan. Hah? Jadi berapa? 800.000? Oh lumayan juga, poin gue banyak ya. Terus gue diarahin untuk masuk M-Banking. Gue arahin dimasuk M-Banking. Terus udah, gue langsung diarahin. Gue kayak kehipnotis. Oh my god, gila. Terus udah gitu, gue tiba-tiba ke e-wallet di M-Banking gue. Ke e-wallet, gue dari M-Banking gue, terus gue masuk ke aja gitu. Aduh nih semua gue sebutin ya. Maksudnya nih buat teman-teman hati-hati ya kalau ditelepon terus minta OTP. Dengan santainya gue kasih OTP. Sebenarnya dia minta bacain OTP yang masuk itu udah aneh banget sih. Pada saat dia menuntun aku, terus aku dapet OTP, terus dia bilang, ya OTP-nya berapa? Itu kan sebenarnya udah tahu. OTP itu tidak boleh dikasih siapapun. Titik. Gak boleh, itu hanya milik kita. Tapi kenapa hari itu aku menyebutkan OTP? Itu kan kayak kesirep gitu, kayak hipnotis. Ya percaya atau enggak ya? Atau mungkin tuh sebenarnya kita pengen bilangnya hipnotis, kesirep. Padahal sebenarnya kitanya aja bodoh. Sumpah gue belum pernah ketipu kayak gini. Gue tahu ya, gue sering bego-begoin teman-teman gue. Ya ampun lu mau aja, jangan. Gue kena sendiri. Udah gitu ya, dia minta ditransfernya 3 kali. Pas yang pertama dia bilang, oh ya masukin aja. Terus gue masukin nomor telepon gue. Terus, tapi kenapa nominalnya top up atau transfer ya gitu. Terus gue disuruh 19 itu kalau misalkan gue nolnya banyak itu 19 juta atau 190 juta ya. Tapi untungnya baru 1,9800 berapa lah. Lapor ke CSI walletnya, telepon. Dan langsung diblokir. Tapi uangnya udah nyampe ke mereka. Hampir lo aku transfer 190. Kok salah? 19 juta gitu. Salah, kok nolnya kebanyakan. Akhirnya jadi 1,9. Sekian lah. Hampir 2 juta. Jadi tiba-tiba gue lihat riwayat mutasi gue. Pas gue udah udah gue kerjain, kan gue mau dapat
dapat duit ya? Kenapa gue jadi kok transfer ke? Kan gue harusnya dapat duit, tapi kenapa ini transfer ke tipe D, debit itu kan artinya debit ya, ke debit ya. Lu ketawa lagi, aduh sialan lo ngetawain gue. Terus udah gitu nominalnya 1989268, 1,9 hampir 2 juta guys, gue kena tipu. Cuma demi duit 800 gue akhirnya boncos 2 juta. Gue tergiur mengikuti step by step. Pokoknya ini bahaya banget guys. Jangan pernah kalau udah ada yang nelfon udah gitu ya, customer service-nya suaranya kayak suara penipu banget. Jadi ini salah satu tips ya buat kalian ya. Kalau ada yang ngaku-ngaku customer service nomornya aneh, udah pasti bohong. Kedua, kalau suaranya nggak enak didengar, kalau suaranya nggak enak didengar artinya itu penipu. Biasanya customer service itu at least yang di audisi itu suaranya mereka. Ini ya halo, kita dari poin. Ya sebenarnya lebih kepada kesel sih gitu, kesel kayak kok kita yang paham ya bahwa OTP itu hanya kita yang berhak yang masukin dan harusnya ke personal kita. Dan kita paham lah orang ngaku-ngaku ini kadang-kadang bohong nih gitu, nomor teleponnya aja udah nggak jelas gitu. Itu harusnya kan kita ngerti gitu, tapi kenapa kita kena juga? Jadi artinya orang yang paham aja bisa kena, apalagi orang yang nggak paham. Jadi buat teman-teman semuanya, buat lo ya, hati-hati jangan pernah ngasih OTP. Dan gue percaya. Oh my god. Notisnya itu kayaknya dia menggunakan itu juga. Gue tuh sampai segini, sampai bilang tuh penipuan nggak? Enggak, ini bener. Gue ngotot. Gue tuh kayak mau marahin mereka. Ini apaan sih lo bilangin gue penipuan? Kayak gue bego aja. Padahal bego juga. Bego beneran, oh my god. Jadi hari ini juga kita kedatangan tamu yang spesial banget di Lunite karena ada Ralin dan juga Yuki Kato. Jadi Yuki Kato juga di situ akan bercerita tentang pengalaman dia dan juga Ralin. Penasaran cerita-ceritanya? Jangan lupa nonton Lunite. Ralin 2,5 tahun tuh ternyata vakum, kemana aja sih? Kalau main film kan terkenal yang anggun-anggun, yang maksudnya yang drama. Sekarang tiba-tiba udah berapa tahun terakhir ini ke komedi. Merasa emang gue lucu nih, kayaknya gue bisa nih. Bukan gitu. sih, soalnya aku nyadar bahwa kayak hidup itu udah horor, ngapain lagi dibikin sedih kan? Bener. Jadi pengen bikin orang ketawa aja, dan sebenarnya hal-hal serius itu kalau dikemas dengan komedi, dikemas dalam bentuk hiburan yang lain, sebenarnya lebih mudah lagi untuk diterima. Benar. Tapi kita tanya lagi sama Ralin. Ya. Ternyata Ralin ini udah serius banget menggeluti dunia komedi sampai katanya ke Amerika sekolah untuk belajar komedi. Bener? Jadi di Amerika sebenarnya belajar acting, belajar di beberapa acting. sekolah drama juga ya. di New York. Tapi pas lagi di LA aku ngambil di Upright Citizen Brigade beberapa kelas untuk komedi. Oh, ngambil sekolah komedi, sekolah acting ternyata. Gitu. Terus kemarin Ralin juga sempet kayak klarifikasi gitu, saya nggak pakai dating apps, padahal sempet pakai. Aku sempat pakai. Aku sempat pakai. Hah? Ralin pernah pakai dating apps? Soalnya kan buat ya eksperimen sosial buat dating queen ini aku nggak pernah gitu. Jadi sebenarnya lebih kayak buat mendalami si karakter ini. Dan kayak kita kan dari tapi kecil nggak apa-apa juga kan kalau pakai? Ya nggak apa-apa. Di dating apps itu pernah nggak sampai ketemuan, ngobrol? Oh ya, sure. Beneran? Jadi kadang-kadang kita ketemuan tuh, karena aku jujur ya, maksudnya ada orang yang cari jodoh, ada yang cari teman, ada yang cari ribut nih, dia cari ribut. Ya niatnya kan beda-beda ya. Wah, ternyata dipakai buat kencan ya di Amerika.
Jangan salah, ternyata itu buat dia mendalami karakter di series terbarunya dia. Oh gitu. Ki orangnya lucu, fatal juga ini. Kayak kan kaknya tuh sebenarnya bukan Kato, tapi Yuki Komedi. Bukan Kato, tapi Komedi gitu ya. Kalau untuk Yuki Kato ternyata udah lebih lama terjun ke dunia komedi. Dan ternyata image yang dia bangun adalah perempuan-perempuan cantik yang ternyata bisa lucu juga toh. Oh begitu Yuki. Mereka berdua ini cakep-cakep tapi suka ngelucu dan juga banyak akhir-akhir ini dapat project yang unsurnya komedi. Berarti bisa dong kalau kita suruh challenge ngegombalin Akbar. Kira-kira kalau Akbar dirayu Ralin dan juga Yuki, aku juga ya? Gimana sih hasilnya? Oh, ini kan aku dapat piala. Aku sengaja nggak juara 1, nggak juara 2, nggak juara 3. Kenapa? Aku tuh pengennya juara umum dan yang konsisten, juara di hati kamu. Kalau ini? Duit. Sarangeo. Duit begini dong. Iya, sarangeo. Kalau gini? Sarangeo. Sarangeo kan? Sarangeo. Atau enggak I love you kan? Iya. I love you. Aku ingin kamu menghiasi hari-hari. Oke, jadi jangan lupa saksikan Luna Night setiap Sabtu dan Minggu jam 10 malam hanya di RTV Makin Cakep. Oke, jadi Love sudah 30 menit Luna Main Mata nemenin kalian. Jangan lupa saksikan Luna Main Mata setiap Senin sampai dengan Jumat jam 8 pagi. Pastinya hanya di RTV Makin Cakep.